Dahulu kala, di bawah langit luas dataran tinggi Iran, berdirilah Kekaisaran Sasanid yang agung. Rakyatnya hidup dalam bimbingan api suci Zoroastrianisme, simbol cahaya Tuhan, Ahura Mazda. Ardashir, seorang bangsawan muda, berdiri di depan kuil api yang megah, menyaksikan lidah api yang tak pernah padam. Baginya, api itu adalah identitas abadi Persia yang akan bertahan selamanya, sebuah peradaban yang bangga akan silsilah para raja besarnya. Namun, angin perubahan mulai berhembus dari gurun pasir di barat. Pasukan Muslim Arab membawa pesan baru tentang kesetaraan di bawah satu Tuhan. Ardashir kini berdiri di atas benteng, melihat ke kejauhan, saat seorang utusan dari gurun mendekat dengan membawa panji-panji yang berbeda. Dunia yang ia kenal sedang berada di ambang pergolakan besar yang akan mengubah wajah Persia selamanya. Pertempuran Qadisiyah mengakhiri dominasi Sasanid. Ktesiphon, ibu kota yang megah, jatuh ke tangan kekhalifahan baru. Ardashir, yang kini kehilangan gelarnya, berjalan melewati reruntuhan istana yang hancur. Bukan hanya kekuasaan politik yang runtuh, tetapi pondasi kepercayaan lama mulai goyah saat agama baru mulai menyebar ke seluruh pelosok negeri, menjanjikan tatanan sosial yang berbeda. Berabad-abad berlalu, dan Persia tidak sekadar tunduk. Ia mulai mewarnai Islam dengan budayanya yang kaya. Farid, seorang cendekiawan muda di zaman keemasan Islam, duduk di perpustakaan besar di Baghdad. Meskipun ia seorang Muslim, ia bangga akan akar Persianya. Ia menyadari bahwa banyak birokrat, ilmuwan, dan penyair yang menggerakkan kekhalifahan sebenarnya adalah putra-putra Persia yang terpelajar. Di pasar-pasar Nishapur yang ramai, Farid berdiskusi dengan seorang pedagang dari jauh. Mereka berbicara tentang bagaimana bahasa Persia mulai bangkit kembali melalui puisi dan sastra. Meskipun aksaranya telah berubah, Islam di Persia tidak menghapus masa lalu, melainkan menyerapnya. Identitas Persia tetap hidup, bersembunyi di dalam syair-syair keindahan dan pemikiran filsafat yang mendalam. Namun, tantangan kembali datang ketika gelombang invasi Mongol menyapu tanah ini, menghancurkan kota-kota dan perpustakaan. Farid berdiri di tengah lapangan yang sunyi, menyaksikan awan asap di kejauhan. Di tengah kehancuran ini, rakyat Persia merindukan pegangan yang kuat, sesuatu yang bisa menyatukan kembali identitas nasional mereka yang tercabik-cabik oleh penakluk asing. Pada awal abad ke-16, muncullah seorang pemimpin muda bernama Ismail dari dinasti Safawi. Ia bukan sekadar penakluk, ia membawa visi untuk menyatukan Persia di bawah panji Syiah. Ismail berdiri di atas podium di Tabriz, mengenakan mahkota merah yang khas. Baginya, Syiah adalah cara untuk membedakan Persia dari Kekaisaran Ottoman di barat dan kaum Sunni di timur. Ismail tidak bekerja sendirian dalam mengubah keyakinan rakyatnya. Ia berdiskusi panjang dengan seorang ulama terkemuka untuk merumuskan hukum dan tradisi yang akan menjadi identitas baru Iran. Proses transformasi ini tidak selalu mudah, namun secara bertahap, Syiah meresap ke dalam jiwa rakyat, menyatu dengan tradisi Persia yang sudah ada sejak ribuan tahun sebelumnya. Isfahan menjadi puncak dari transformasi ini. Kota ini menjadi salah satu yang terindah di dunia, dengan masjid-masjid berkubah biru yang memukau. Ismail berjalan di lapangan Naqsh-e-Jahan, memandangi kemegahan arsitektur yang menggabungkan keanggunan Persia kuno dengan spiritualitas Islam Syiah. Persia kini telah sepenuhnya bertransformasi menjadi Iran yang mandiri dan berdaulat. Kini, di era modern, seorang pemuda bernama Arman berdiri di tengah kota Teheran yang sibuk. Ia melihat perpaduan antara gedung modern dan bangunan bersejarah. Ia menyadari bahwa dirinya adalah hasil dari perjalanan panjang, dari api Zoroaster, melalui ilmu pengetahuan masa keemasan Islam, hingga identitas Syiah yang kokoh. Iran adalah sebuah cerita tentang transformasi yang tak pernah berhenti, menjaga api masa lalu dalam jiwa yang baru.